people. Yes people, what is going on? Balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Fans Channel Bola Manchester United dan Timnas Indonesia. Oke, kali ini saya akan update terkait beberapa berita terkait Manchester United dan juga Timnas Indonesia. Oke, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, dari Manchester United, teman-teman. Di Manchester United, seperti kita ketahui, Erik ten Hag dipertahankan oleh Ineos, sehingga cap sebagai Glazers 2.0 sudah kita hilangkan kepada Sir Jim Ratcliffe dan kawan-kawan. Karena ini adalah sesuatu yang berbeda, tidak pernah dilakukan oleh Glazers dan Manchester United, yaitu mempertahankan pelatih dan mengganti pemain-pemain yang kurang berkontribusi tetapi bergaji besar. Kemudian ketika Ten Hag diumumkan untuk lanjut dengan Manchester United, Erik ten Hag meminta 3 hal penting. Yang pertama, dia minta of course perpanjangan kontrak karena kontraknya akan berakhir 1 tahun lagi. Dia minta diperpanjang dengan jangka waktu yang lama. Yang kedua, perpanjangan kontrak juga diusulkan untuk pelatih striker yaitu Benny McCarthy yang habis kontraknya di bulan Juni. Kemudian permintaan yang kedua adalah Sancho tidak boleh balik ke Manchester United dan harus dijual, ya, dengan bandrol 40 juta pounds. Klub mana yang tertarik? Ya, saya nggak tahu, belum ada update. Dan juga ini ya, di poin yang ketiga dia menolak untuk aturan mengikuti gaya bermain yang disarankan oleh Jason Wilcox sebagai direktur teknik ya. Jadi Erik ten Hag lebih memahami pemain-pemainnya, ingin menerapkan gaya permainan sesuai dengan pemain-pemain yang ada dan tidak mau didikte oleh Jason Wilcox. Kemudian terkait bursa transfer yang akan dilakukan oleh Manchester United, MU sudah mengontak secara personal terhadap Jarrod Brandwaite, center back yang berkaki kanan tapi juga bagus berkaki kiri. Defender ini sangat dipantau oleh Manchester United selama 1 tahun terakhir, dan mereka sudah sepakat terkait personal term agreement ya dengan Jarrod Brandwaite. Jadi Jarrod Brandwaite ini sudah bersedia untuk hadir di Manchester United. Nah, tahap berikutnya dalam segi transfer pemain adalah berbicara dengan klub soal fulus. Dikabarkan Brentford ini dibanderol dengan harga 75 juta pounds ya. Gue nggak tahu MU apakah bisa dapat duit segitu banyak karena ada aturan FFP dan Manchester United harus menjual pemain sebelum bisa berbelanja. Dan ini menjadi poin yang krusial terkait penjualan Sancho. Dibantu juga dengan berita terkait penjualan Mason Greenwood yang diminati oleh Juventus. Dia juga dibanderol dengan harga 40 juta pounds. Ya, semoga 2 pemain ini bisa di-offload dan juga mungkin beberapa pemain yang lainnya bisa dikurangi seperti mungkin Christian Eriksen dan juga mungkin Victor Lindelof, atau kita bisa jual Aaron Wan-Bissaka atau mungkin who knows, Scott McTominay atau Harry Maguire untuk bisa kita menambah pundi-pundi uang. Oke, berikutnya untuk Timnas Indonesia ya. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia adalah 3 pemain naturalisasi atau diaspora siap menjadi pelapis, dan asalnya ini dari tim U20-nya Indra Syafri. Siapa nama-nama pemain tersebut masih dikaji lebih dalam karena ada 7 pemain yang berpotensi untuk menjadi pelapis di skuad Timnas Indonesia Senior yang akan menjalani ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, terkait Piala Dunia 2026, Indonesia seperti kita ketahui melaju di ronde ketiga, di mana sekarang sudah dipastikan Indonesia ada di pot ke-6, yaitu bersama dengan Korea Utara dan Kuwait, yang berarti ketika drawing kita tidak akan bertemu dengan Korea Utara dan Kuwait. Yang jadi masalah adalah pot 1, 2, dan 3 itu diisi dengan tim-tim yang luar biasa. Pot 1 ada Jepang, pot 2 ada Australia, pot 3 ada Arab Saudi. Ini kacau semuanya ya. Jadi kita akan ada kemungkinan bertemu dengan
Ya semoga salah satu aja dari mereka ya. Ya salah satu dari mereka aja. Dan gini, kalau kayak Uzbek, kalau kayak mungkin Qatar atau yang lain itu satu grup ya sama mereka potnya. Jadi kita ada juga peluang, tetapi mereka adalah opsi yang lebih mudah tentu saja. Ketimbang dari opsi bertemu dengan Jepang, Australia dan Arab. Oke. Eh, Kalau secara informasi dari berita-berita yang saya dapat terkait peluang lolos kita ke Piala Dunia itu secara matematis ada saya terangkan sebagai berikut. Yang pertama informasinya adalah jatah dari tim Asia yang lolos untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah 9 tim. Nah, kita lihat di ronde ketiga ada 18 tim yang akan dibagi menjadi 3 grup. Ya, berarti satu grup isinya 6. Nah, peringkat 1 dan 2 itu otomatis lolos. Dan ya, sesuai prediksi banyak orang maupun Coach Justin dan juga Bung Ropan, Bung Binder, kita akan sangat ajaib sekali apabila bisa berada di peringkat 1 atau 2. Ya, jadi lupakan. Jadi sekitar 6 tim dari setiap grup, dari 3 grup tersebut akan lolos otomatis. Sudah 6 ya, jatahnya 9. Berarti kan sisa 3 tim lagi ya. Nah, kemudian yang peringkat 3 dan 4 dari ronde ketiga itu akan lanjut ke ronde keempat. Ronde keempat ini berarti 6 tim dibagi jadi 2 grup. Satu grup isinya 3 tim. Nah, peringkat 1 otomatis lolos. Ya. Berarti yang hasilnya adalah 2 tim lanjut ke ronde 2 tim itu lolos otomatis. Berarti sudah ada 8 ya. 6 tambah 2 ini 8. Peringkat 2 lanjut ke ronde 5, sedangkan peringkat 3 tidak bisa lanjut. Nah, di sini peluangnya masih 50%, masih masuk akal. Ya, karena kita akan bertemu dengan level-level permainan masih di level timnas Indonesia. Ya, kemudian lanjut di ronde 5 itu berarti sisa 2 tim ya, peringkat kedua tadi. Ini akan diadu untuk memperebutkan 1 tempat. Ini potensinya lebih besar. Potensinya lebih besar bagi timnas Indonesia untuk beradu sampai dengan ronde kelima. Oke, jadi saya masih berharap dan optimis, dan saya harapkan timnas Indonesia dan juga Pak Erick Thohir dan Sintayong bisa mendapatkan minimal 1 atau 2 striker lagi yang terbukti tajam. Kita tidak bisa mengadakan Ragnar dan juga Rafael Struijk karena mereka bukan striker murni. Oke, jadi kita sangat berharap kita mendapatkan striker bernaluri predator, bisa main wall pass dan of course skillful. Tidak perlu memiliki kecepatan yang tinggi karena di sayap-sayap kita sudah sangat berkecepatan tinggi. Kita butuh seseorang yang bisa tap in, header, mantulkan bola. Itu adalah striker yang diinginkan dan dibutuhkan oleh timnas Indonesia dan juga pelatih Sintayong. Oke, gimana teman-teman? Tulis di kolom komentar apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cara-cara seperti ini. Kalau saya memprediksi kita akan fight hingga ronde kelima. Apabila lolos dari ronde ketiga, berarti kita akan sangat layak berlaga di Piala Dunia 2026 dengan prestasi dan kualitas yang mungkin bisa menyulitkan ya di fase grup nanti di Piala Dunia. Tetapi jika kita sampai hingga ronde 4, ronde 5, ya mungkin kita di Piala Dunia jadi peserta aja. Bisa lolos, nggak bisa-bisa ya fase grup ya, kita peringkat buncit. Tetapi apapun itu sudah tercipta sebuah sejarah. Nah, saya sih berpikir kita masih akan bisa lolos. Peluangnya 70% lolos apabila kita fight hingga ronde kelima, which is itu adalah permainan yang selevel dengan kita. Tapi ini masih bergantung juga dengan undian ya, yang 30%-nya kita akan sangat kacau sekali kalau kita ada di grupnya Jepang, ketemu dengan Korea juga, Uzbek. Nah,
Ini berarti kita harus lanjut ke ronde keempat. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau belum subscribe, silakan subscribe di channel Widi Sasongko. Terima kasih sudah nonton, teman-teman. Salam sepak bola.